Xavi Hernandez, legenda Barcelona, sang maestro lapangan tengah siap menggantikan Ruben Amorim dan mengembalikan Manchester United ke puncak kejayaan. Seperti yang dilansir Fabrizio Romano, United akan segera memecat Ruben Amorim dan mengangkat Xavi sebagai pelatih setan merah. Xavi adalah seorang pelatih yang menguasai filosofi sepak bola tingkat dewa. Xavi bukan sekadar mantan pemain hebat, dia adalah arsitek taktik, penerus sejati DNA Tiki Taka, dan pria yang mampu mengubah identitas sebuah klub hanya dengan satu sentuhan taktik sederhana. Dengan formasi 4-3-3, ia dipercaya mampu membangkitkan kembali jiwa Manchester United, menghapus kesalahan era Amorim, dan mengembalikan klub ke jalur kejayaan. Xavi Hernandez memulai perjalanan kepelatihannya di Qatar bersama Al Sadd pada 2019. Dalam 2 musim, Xavi mengubah Al Sadd menjadi tim paling dominan di Qatar, memenangkan 7 trofi domestik, termasuk Liga, Piala, dan Super Cup. Filosofi penguasaan bola, pressing cepat, dan permainan menyerang menjadikan Al Sadd tampil jauh di atas level lawan-lawannya. Prestasi itu membawa Xavi kembali ke Barcelona pada November tahun 2021. Saat ia datang, kondisi Barcelona mirip dengan situasi United saat ini. Performa buruk, pemain muda kehilangan pemimpin, suasana ruang ganti kacau karena kepergian Lionel Messi, klub kehilangan identitas. Namun Xavi berhasil mengembalikan identitas Barca yang mengalir kental di darahnya. Dengan formasi 4-3-3, gaya permainannya sederhana tetapi efektif, yaitu mengontrol permainan dengan penguasaan bola. Keberanian Xavi memberi peran besar kepada pemain muda seperti Pedri, Gavi, dan Alejandro Balde juga selaras dengan tradisi United. Hanya butuh 1,5 musim, sentuhan magis Xavi telah membuahkan hasil. Barcelona di bawahnya kembali meraih gelar La Liga pertama sejak 2019. Gaya permainan khas Katalan pun kembali terlihat. Di musim 2022-2023 itu, Barca finish dengan 88 poin dan meninggalkan Real Madrid di urutan kedua dengan selisih 10 poin. Mereka juga hanya kebobolan 20 gol sepanjang musim, rekor pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa saat itu. Ia juga mempersembahkan Piala Super Spanyol alias Supercopa de Espana dengan menaklukkan Real Madrid secara meyakinkan. Selain trofi, Xavi menghadirkan kembali identitas permainan menyerang dan kolektif yang sempat hilang. Dengan pengalaman ini, Xavi bukan sekedar legenda, tapi juga arsitek taktik yang mampu membangkitkan klub besar dari keterpurukan. Hal itulah yang meyakinkan Sir Jim Ratcliffe beserta jajaran direksinya untuk menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih United selanjutnya. Fans United terbelah. Sebagian masih percaya proses bersama Ruben Amorim, sebagian lebih menyukai kandidat pelatih lain, dan sebagian sudah tidak sabar ingin melihat penampilan Bruno Fernandes dan kawan-kawan bermain sepak bola menyerang di bawah Xavi. Untuk itu, seperti Anda semua, kami mencoba membayangkan bagaimana seorang Xavi Hernandez menyusun starting line-up dengan formasi 4-3-3 andalannya. Dimulai dari penjaga gawang, nama Senne Lammens mungkin belum menjalani debutnya. Namun di bawah tangan Xavi, anak muda Belgia ini bisa menjadi salah satu andalan. Dengan postur menjulang 1,92 meter, refleks cepat, dan distribusi bola yang tenang, Lammens akan menjadi titik awal dari setiap serangan United. Ingat, Xavi selalu menuntut kiper yang tak hanya bisa menahan tembakan, tapi juga pandai membangun serangan. Lammens cocok dengan filosofi ini, kaki yang terampil, berani memainkan bola pendek, dan yang penting mempunyai mental baja saat menghadapi pressing brutal ala tim-tim Premier League. Jadi, inilah alasan mengapa dia bisa menjadi fondasi kokoh bagi revolusi Xavi. Lanjut ke lini belakang, di sisi tengah kanan pertahanan, ada Leny Yoro, bocah ajaib dari Prancis ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Cepat, kuat, dan dewasa dalam membaca permainan meski usianya baru 19 tahun. Di bawah Xavi, Yoro bukan sekadar bek, dia akan jadi quarterback pertahanan, membuka ruang dengan umpan vertikal yang mematikan. Sementara di sisi tengah kiri ada Matthijs de Ligt, sang tembok. Pengalaman dan ketenangannya di lapangan dapat membantu dan membimbing Yoro menjelma jadi bek terbaik di dunia. Xavi akan memanfaatkan de Ligt bukan hanya sebagai penjaga benteng, tapi juga sebagai motor distribusi dari belakang. Kombinasi Yoro dan de Ligt akan menciptakan duet maut, perpaduan kekuatan muda dan pengalaman tempur. Formasi 4-3-3 tidak akan hidup tanpa fullback dinamis. Nussair Mazraoui, dengan stamina tanpa batas, akan diberdayakan penuh sebagai bek sayap tradisional yang rajin overlap. Xavi sangat menyukai bek yang mampu melebar, memberikan opsi umpan, sekaligus cepat kembali bertahan. Mazraoui adalah jawaban sempurna. Di sisi kiri ada Patrick Dorgu. Pemain muda Denmark ini memiliki atribut fisik dan teknik yang mengagumkan. Meski masih mentah, Xavi akan membentuknya menjadi senjata rahasia dari sisi kiri, seorang bek yang bukan hanya bertahan, tapi juga mampu menusuk ke dalam layaknya Jordi Alba di masa kejayaan Barcelona. Di poros tengah, tidak ada nama lain selain Casemiro. Banyak yang bilang karirnya sudah menurun. Namun di tangan Xavi, Casemiro bisa bereinkarnasi.
Dengan formasi 4-3-3 Xavi, area yang harus di-cover Casemiro tidak akan terlalu luas, sehingga dia bisa fokus menjalankan tugas sebagai palang pintu, pemutus serangan, dan pelindung utama bagi lini belakang. Casemiro akan jadi perisai yang memastikan dua gelandang lain bisa menyerang tanpa takut. Dengan pengalaman segudang dari Real Madrid, Casemiro akan menjadi jenderal di jantung permainan United. Kemudian untuk dua gelandang, satu nama mungkin akan diisi pemain jebolan Akademi Manchester United, Kobbie Mainoo. Di usianya yang masih belia, Mainoo sudah menunjukkan kematangan luar biasa. Ketenangan, visi, dan kemampuan membaca tempo permainan membuatnya ideal bagi gaya permainan Xavi. Ia akan menjadi Iniesta baru di Old Trafford, pemain yang menghubungkan lini tengah dengan serangan secara mulus. Dan satu posisi lain, tentu saja akan diisi Bruno Fernandes, kapten, inspirator, sekaligus eksekutor. Xavi akan memberikan kebebasan mutlak bagi Bruno, membiarkannya bergerak lebih tinggi, menusuk kotak penalti, dan menciptakan peluang dari segala sudut. Jika Amorim terlalu membebani Bruno dengan tugas bertahan, Xavi justru akan melepaskannya. Inilah kunci mengapa Fernandes bisa mencapai potensi maksimal di bawah asuhan sang maestro Spanyol ini. Untuk trio lini depan, perubahan pilih pemain sepertinya tidak akan berbeda jauh dari era Amorim. Yang berbeda adalah peran dan gaya bermainnya. Di penyerang kanan ada Bryan Mbeumo. Pemain Kamerun ini dikenal cepat, gesit, dan penuh determinasi. Xavi akan memolesnya menjadi winger klasik, menusuk dari sisi sayap, memberi ruang untuk overlapping fullback, dan mencetak gol dengan kaki kiri mautnya. Penyerang kiri ada Matheus Cunha, seorang pemain serba bisa, dengan dribbling tajam dan kreativitas tinggi. Di tangan Xavi, Cunha bisa menjadi pemain yang berperan mirip Neymar di Barcelona, bebas, eksplosif, dan penuh kejutan. Dan posisi nomor 9, pilihan jatuh kepada siapa lagi kalau bukan Benjamin Sesko. Striker muda Slovenia ini adalah monster fisik dengan kemampuan finishing alami. Dengan tinggi 1,95 meter, kecepatannya mengejutkan untuk pemain bertubuh besar. Xavi akan menggunakannya sebagai target man modern, bukan hanya pemantul bola, tapi juga predator di kotak penalti. Sesko akan menjadi ujung tombak revolusi United, pemain yang ditunggu-tunggu fans sebagai pencetak gol utama seperti Ruud van Nistelrooy. Bayangkan, United di tangan Xavi menjadi United yang menguasai bola, mendominasi lawan, dan memainkan sepak bola menyerang yang memukau. Semua itu bisa terwujud dengan satu langkah berani, yakni mempercayakan tim ini kepada Xavi Hernandez. Ruben Amorim mungkin membawa ide, tapi Xavi membawa identitas. Dan bagi fans Manchester United, sekali lagi, inilah saatnya kalian dapat kembali merasakan harapan dan optimisme yang tinggi.